sekedar bertanya ini untuk kopiahnya Rasulullah ini yang pernah dipakai perang atau bukan? Ini kopiah Rasulullah ini bahannya dari pelepah kurma. Beliau gunakan sebelum menggunakan sorban. Walau alam apakah beliau gunakan untuk perang atau bertemu tamu sekalian, karena peci seperti ini ya beliau nggak banyak. Tapi kalau kurban beliau kurang lebih ada 9 misalnya. Semuanya ada di museum. Enggak, kalau sebagian ada di Turki, sebagian lagi yang kalau pada saat Rasulullah SAW dan zuriatnya bawa ke negara-negara lain, ya data kita sih kita cuma pegang 3 ya imamah ya. Dua sekarang. Satu imamah Rasulullah biasa zikir, dan ini Rasulullah biasa keluar rumah lah, dakwah lah mungkin. Nah sebenarnya di Indonesia ini kita diamanahkan 35 item. Saya rasa harusnya Kiai di Jaziah ini harus siap untuk 35 item. Tentunya ruang harus lebih lebar lagi. Nah, ya memang ini ruang agak lebar lagi, karena di sana pun bisa sebenarnya. Karena saya lihat Tuhan luas, parkirnya luas gitu. Cuman ya butuh dukungan dari seluruh habaib ulama, karena benda ini bukan milik FPI, bukan milik NU, tapi Betul. milik umat Islam. Jadi bagaimana merangkul seluruhnya, sehingga dengan asbab artefak peninggalan di Rasulullah SAW ini menyatukan kita. Bahwa kita ini umat Rasulullah SAW yang tidak mudah dipecah belah. Sehingga datangnya artefak ini menambah sifat mahabbah. Sehingga kita bisa saling prasangka baik, dan muncullah orang-orang yang benar-benar nggak cuma lisan cinta kepada Rasulullah, tapi memang hati mereka sangat bergetar. Jadi bukan hanya di apa museum, juga bukan hanya di itu Turki aja. Kalau di Turki nggak ada boleh diganggu-ganggu. Itu milik Utsmaniyah, dinasti Utsmaniyah. Itu merupakan salah satu maskotnya Turki. Orang di sana aja kalau masuk bayar 800.000, itu nggak boleh foto apalagi cium, jalan aja. Nggak boleh, karena itu milik negara dan sudah tidak boleh, karena dinasti Utsmaniyah setelah dikuasai oleh misionaris dihancurkan. Nah, ini yang bisa yang bertahan tuh ini aja, artefak ini yang dilindungi oleh orang-orang Torekoh. Nah artefak-artefak ini dari bermacam negara, yang sahabat dikirim kemana, ada yang bawa rambut, ada yang bawa tongkat Rasulullah, pedangnya, ada yang bawa baju, semuanya. Sultan Hasan al-Bolkiah ini alhamdulillah beliau diberikan harta yang melimpah ruah, sehingga beliau mau mengambil, menjamin, memberikan kesempatan kepada mereka supaya diamankan. Ya, alhamdulillah beliau punya 4.000 item Yang ada di Brunei. Nah, dan dia belum diizinkan jadi museum, milik pribadi jadinya. Nah kita ini dipinjamkan asal usul ulama-ulama dari Brunei, supaya kita punya apa ya, ngobatin rindu, Iya betul. nambah cinta sama Rasul. 35 item ini ya. Nanti kalau 35 item ini insya Allah ternyata memang masyarakat Islam Indonesia ini betul-betul tampak kebaikannya, akan diturunkan lagi 350 lagi. Jadi sepanjang jalan Bangkalan ini kita buat. Semoga tahun depan atau tahun datang bisa Nah saran lagi. saya, kalau kita buat tabaruk seperti ini, undang ulama-ulama besar, ya kan, yang memang ulama nasional atau ulama-ulama yang bisa menggerakkan massa, sehingga memang benar-benar kita bangkitkan semangat cinta pada Rasulullah. Amin. Kalau perlu, kalau kemarin saya di roadshow dari Lampung sama Medan, itu Kiai Mufti dari Bangkalan. Kiai Mufti ini dia murid pertamanya Habib Umar. Beliau adakan daurah tentang kecintaan kepada Rasulullah. Sehingga orang-orang datang dapat sanad, dapat ijazah tentang kitab mengenai kecintaan kepada Rasulullah. Kemarin waktu di Banyuates ada hubungannya dengan artefak ini. Banyuates itu memang tim satu manajemen juga, cuman beda tim. Beda tim. Nah, cuman karena terburu-buru membuatnya, waktunya juga terlalu kayak gini, sangat terburu-buru. Iya. Sehingga ada yang memandang baik, ada yang memandang buruk. Ya tinggal tergantung manusianya. Maka kalau kita ingin perbaikan, ya saya rasa yang saya lihat bagus sih Aziziyah lah. Selamat ya, bagus. Ya, makasih. Apalagi tim. Satu lagi mengenai cerita singkat tentang artefak yang tadi sama Pak Haji Jelaskan di sana ya. ya singkat sekarang. Artefak ini tidak ada hubungannya sama Turki, ingat sebaik-baik. Jadi jangan sampai kita salah paham. Turki ini merupakan maskot, merupakan asetnya Turki. Jadi siapa aja jangankan minjem, orang datang ke sana bayar 800.000, foto aja nggak boleh, apalagi nyium. Nah ini artefak ini yang diselamatkan oleh timnya Sultan Hasan al-Bolkiah dari berbagai negara diambil. Kenapa mereka? Karena perang, nggak aman, karena ada beberapa paham yang anti seperti ini.
Takutnya ada hal-hal yang sifatnya menyimpang ya. Karena mungkin pemahaman kitabnya kurang, jadi kurang begitu ya. Saya nggak berani sebutkan, cuman kan di Mekah di Madinah ini kan, nah akhirnya diselamatkanlah begitu. Nah kurang lebih Sultan Hasan Al-Bolkiah itu punya 4.000 item. Yang Museum Waris Kolonial sekarang 350 item, Indonesia baru dipercaya 35 item. 35, Masya Allah. Mengenai penerimaan di Indonesia, Penerimaan artefak di Indonesia ini seluruh artefak tidak boleh instansi swasta atau pondok-pondok pesantren. Yang menerima harus negara dengan negara. Jadi Indonesia yang menerima di Indonesia inilah Kiai Maruf Amin. Waktu baru diangkat jadi wakil presiden, masih ketua MUI dan beliau sudah sesepuh daripada NU. Jadi masuknya ke sini diteliti dulu sama staf ahli kepresidenan, ya kan? Keabsahannya, terus sertifikasinya, sanatnya. Jangan sampai beliau dengan hal ini menjadi nggak baik kan? Karena alhamdulillah dari 2019 masuk ke Indonesia, staf ahlinya meneliti 2019 Kiai Agil Sirot memberi pernyataan seluruh ulama NU sudah mendukung dengan keberadaan ini dan Kiai Maruf Amin sarankan dalam pembukaan tahun 2020 bulan Februari untuk jelajah Nusantara. Nah, NU dan MUI pada saat itu sebagai ketuanya Kiai Maruf Amin menyarankan, maka kalau ada ulama dari NU atau MUI yang mungkin berbeda pandangan, mungkin dia tidak melihat bahwa Kiai Maruf Amin di semua di belakang artefak ini.